Bukan Bali aja, seluruh Indonesia. Iya, betul. Akan musim hujan. Betul, betul. Yang memungkinkan nanti bisa orang kampanye itu bisa batal semua hujan gitu loh. Waduh, bahaya dong. Gitu. Jadi gimana tuh Mr. Pus? Kenapa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini hanya melakukan untuk kampanye itu hanya di hari libur? Apakah nggak khawatir nih sama capres dan cawapres dari tim lainnya? Karena mereka aja gencar sekali udah melakukan untuk kampanye itu sendiri, Mr. Puisi. Memang mungkin strategi bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini berkampanye pada hari Sabtu dan Minggu dan mungkin tambah lagi 1 hari, menjadi 3 hari. Tetapi pada saatnya juga mungkin bulan depan juga akan full. Mereka juga meninggalkan kantor, mereka akan full time untuk melakukan deklarasi di seluruh Indonesia. Halo Sobat Mr. Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi, tentunya di channel kesayangan kita, bukan lagi kalau Mr. Puisi. Nah, pada hari ini teman-teman, Bali lagi hujan deras, udah mulai masuk musim hujan nih. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Mungkin yang bekerja, yang mungkin bawa kendaraan roda 2, jangan lupa untuk pakai jas hujan, menyiapkan jas hujan. Karena ingat sekali lagi teman-teman, jalanan juga licin. Oke ya. Pada hari ini kita akan ditemanin lagi dengan Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi. Ya, Mr. Puisi, gimana nih? Bali udah mulai masuk musim hujan, Mr. Puisi. Bukan Bali aja, seluruh Indonesia. Iya, betul. Akan musim hujan. Betul, betul. Yang memungkinkan nanti bisa orang kampanye itu bisa batal semua hujan gitu loh. Waduh, bahaya dong Mr. Puisi. Sedangkan pemilu sebentar lagi. Ya makanya yang paling efektif kalau musim hujan itu kampanye di sosial media. Oh betul. Bisa. Jadi kalau di mana ini sekarang di mana-mana hujan. Iya. Sulit sekali ya, nanti makanya yang paling penting bagaimana sih sebetulnya strategi para calon presiden dan wakil presiden untuk memenangkan Pilpres 2024. Iya, nah membahas tentang strategi nih Pak, untuk para calon presiden kita dan calon wakil presiden kita nih Mr. Puisi. Saya ini agak sedikit tersorot dengan salah satu capres dan cawapres kita nih. Kenapa saya tersorot? Karena saya amatin mereka berdua ini melakukan kampanye itu hanya di hari-hari libur, Mr. Puisi. Nah, kira-kira kenapa ya kok cuman dilakukan pada hari libur? Nah, kira-kira Mr. Puisi tahu nggak ini kira-kira siapa yang saya bahas? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pada kampanye pertama Pak Prabowo dan Mas Gibran masih ngantor. Waduh. Nah, mungkin itu yang dimaksud ya? Betul. Ya, cepat sekali Mr. Puisi ini kalau kita ajak tebak-tebakan, teman-teman. Gitu. Jadi gimana tuh Mr. Puisi? Kenapa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini hanya melakukan untuk kampanye itu hanya di hari libur? Apakah nggak khawatir nih sama capres dan cawapres dari tim lainnya, karena mereka aja gencar sekali udah melakukan untuk kampanye itu sendiri, Mr. Puisi. Iya, kita lihat bahwa hari pertama itu sangat dimanfaatkan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar. Betul. Yang mana untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran masih ngantor. Nah, apa sih sebetulnya yang dicari? Strategi apa sih yang akan dilaksanakan oleh pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Ini kita menunggu penjelasan dari tim kampanye Pak Prabowo, yaitu Bapak Roslan Roslani. Kemungkinan pada saat hari-hari biasa, bukan hari libur, kemungkinan mesin politik seluruh partai yang ada di daerah itu membagi-bagikan susu dan makan gratis, kemungkinan itu. Kemungkinan itu. Tetapi apakah itu efektif? Karena apa? Yang menentukan pemilihan sesungguhnya apabila calon presiden, wapres, calon cawapres itu bertatap muka langsung dengan masyarakat di daerah-daerah. Betul. Itu yang perlu dipikirkan oleh pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau pasangan-pasangan lain, Pak Ganjar, Pak Anies sudah menyerbu daerah-daerah. Nah, tentunya yang banyak kita harus pertanyakan, isi tasnya dari mana ini? Seluruh
pasangan-pasangan presiden dan cawapres. Betul. Jangan-jangan nanti banyak yang orang isi tas, habis itu ada titip-titip sesuatu. Nah itu yang sangat berbahaya. Makanya kita lihat nanti semoga pemilu 2024 ini berjalan dengan baik, lancar, dan jurdil. Waduh. Jujur dan adil. Jargon baru, jurdil, jujur dan adil. Iya, ini aja kalau saya amatin ya, Bapak Anies yang tadinya kayaknya slow-slow aja, tenang-tenang aja, ini udah mulai banyak nih saya lihat aktivitasnya, apalagi untuk di sosial media, Mr. Puisi udah mulai aktif lah seperti itu. Sedangkan ini saya masih bingungkan nih dengan strategi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri gitu. Kira-kira apakah nggak takut ketinggalan dengan Pak Ganjar atau Pak Anies? Itu pertanyaan cukup baik. Jangan sampai terpengaruh oleh survei-survei yang ada di Indonesia. Kemenangan sudah hampir 40% ke atas. Akhirnya santai gitu ya? Santai. Rasanya itu tidak mungkin akan dilakukan oleh pasangan Pak Prabowo sama Mas Gibran. Karena apa? Karena mungkin ini merupakan strategi bagaimana untuk menyiapkan nanti debat politik yang akan dilakukan kalau nggak salah 5 kali. 5 kali. Nah, inilah yang harus disiapkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terutama Mas Gibran ini memang harus dilatih dan langsung dilakukan debat politik sebelum bertanding. Betul. Sebelum debat politik yang sesungguhnya, dilakukan debat politik juga seperti apa yang akan dilakukan oleh KPU. Nah, ini yang harus dilakukan. Mungkin ini persiapan ini yang harus dimatangkan oleh tim Pak Prabowo dengan Mas Gibran, sehingga pada waktunya mungkin bulan depan juga akan masuk ke daerah-daerah terpencil seperti apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Kemudian apa yang telah dilakukan oleh Pak Anies sekarang ini dan juga Pak Ganjar yang membagi arealnya mulai dari barat sampai dan timur yang dibagi oleh dua yaitu presiden dan wakil presiden menyerbu dari barat dan dari timur kemudian ketemu di Jakarta gitu katanya begitu. Jadi itu strategi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, Mr. PC ya. Nah, kira-kira dari strategi tersebut apakah ini kan ada yang saya dengar sentingan ya. Oh iya, mereka seperti itu karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini memang tetap mengutamakan tugas mereka karena satu masih menjadi wali kota Solo, satu juga masih menjadi Kementerian Pertahanan gitu kan Mr. Puisi. Nah, tapi kira-kira ini nanti hanya pencitraan saja atau gimana Mr. Puisi? Ya kemungkinan begini ya, kemungkinan pada awalnya memang ini bukan pencitraan, memang mungkin strategi bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini berkampanye pada hari Sabtu dan Minggu dan mungkin tambah lagi 1 hari menjadi 3 hari. Tetapi pada saatnya juga mungkin bulan depan juga akan full. Mereka juga meninggalkan kantor, mereka akan full time untuk melakukan deklarasi di seluruh Indonesia sehingga jangan sampai kemenangan yang didengung-dengungkan oleh survei tim survei yang walaupun sangat profesional, tapi kan belum tentu hasil survei ini bisa memenangkan presiden yang akan datang. Betul. Kiranya antara hasil survei dengan kenyataan di lapangan harus ada keseimbangan. Gitu. Jangan sampai nanti jadi akhirnya terbalik ya Mr. Puisi ya, seperti itu. Nah, berarti memang kalau kita lihat-lihat saat ini memang dari Mas Gibran, dari Pak Prabowo sendiri memang mereka tetap melakukan tugasnya sebagai wali kota Solo dan sebagai Kementerian Pertahanan, tetap melakukan tugasnya itu hingga nanti mungkin masa kampanyenya udah mulai mendekati ya Mr. Tapi kalau kita lihat memang udah dekat sekali Mr. Puisi, Februari ya udah mulai pemilihan. Apakah di Januari mungkin mereka udah mulai untuk menggencarkan atau gimana Mr. Puisi? Ya menurut saya sih mungkin bulan Desember ini akan mulai menggencarkan dengan strategi membagi-bagikan susu dan makanan pada anak-anak. Kemudian di situ juga jangan hanya bermodalkan dengan gimmick-gimmick yang dimiliki, misalnya
Pak Prabowo dikatakan gemoy, banyak orang masyarakat yang sangat mencintai Pak Prabowo dengan gerak-geriknya hari ini. Tapi banyak juga mengkritik bahwa itu katanya gimmick gimmick yang tidak sebenarnya, tidak sesuai dengan kepribadiannya dan lain-lain. Nah, itulah demokratisasi yang ada di negeri kita yang kita harus jalankan. Tetapi yang penting bahwa gagasan dan gimmick itu harus seimbang. Betul. Sehingga tidak hanya mengharapkan dari gimmick-gimmick saja, tentunya harus mengharapkan apa gagasan yang terbaik untuk bangsa ini, terutama untuk bisa mensejahterakan bangsa Indonesia yang boleh dikatakan masih rendah, khususnya pendidikan di negara kita ini masih sungguh rendah, di mana lulusan SMA mungkin paling banyak sekarang baru 50% ya, kemudian lulusan SD itu baru 35% misalnya. Nah, itu kan sangat timpang. Sehingga sekarang kampanye-kampanye yang dilakukan melalui sosial media itu artinya kampanye ataupun gimmick-gimmick narasi untuk menjelek-jelekan pasangan seseorang melalui sosial media tidak bisa diserap 100% oleh masyarakat bawah. Karena 35% berpendidikan SD. Mereka tuh gatek kebanyakan, terutama di daerah-daerah terpencil. Nah, untuk itulah sekarang perlu kampanye-kampanye yang dilakukan dengan langsung ke masyarakat, langsung memberikan bantuan, memberikan janji yang tidak muluk-muluk, sehingga masyarakat bawah itu meyakini bahwa Presiden A, B, C yang mana yang terbaik, itu yang akan dipilih. Waduh, benar sekali sih Mr. Puisi. Saya juga seperti itu, karena kalau kita hanya melalui gimmick tapi orang tidak kenal secara langsung, ya susah untuk percaya Mr. Puisi, ya seperti itu ya. Dan memang ya makanya sekarang itu kan perang narasi. Betul. Tetapi kita menilai bahwa sesungguhnya ya di dalam perang narasi ini tidak baik untuk melakukan serangan-serangan yang sangat negatif. Artinya serangan-serangan itu justru kalau serangan-serangan itu tidak dipercaya oleh masyarakat, justru bisa menurunkan elektabilitas bagi paslon yang menyerang paslon lain. Itulah. Sekarang yang penting bagaimana kita mengirimkan gagasan-gagasan di seluruh Indonesia sehingga mampu dipercaya oleh masyarakat. Apakah gagasan itu hanya lip service saja, ataukah gagasan yang hanya janji-janji yang tidak mungkin bisa dilakukan, ataukah gagasan yang betul-betul bisa diterapkan. Nah, seperti gagasan Pak Prabowo misalnya membagikan susu pada ibu hamil, makanan kurang, itu pasti bisa lakukan dan sekarang pun sudah mulai dilakukan, memberi contoh bahwa gagasan inilah yang akan digunakan nanti pada saat dia memimpin negara ini gitu. Waduh, luar biasa sekali teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk Mr. Puisi. Jadi memang sebenarnya bukan Mas Gibran dan Pak Prabowo ini hanya pada hari libur ya Mr. Puisi. Sebenarnya mereka juga gerak, tapi mereka untuk berkampanye secara langsung itu di hari Sabtu dan Minggu seperti itu Mr. Puisi. Sedangkan untuk di hari-hari weekday mungkin ya, hari-hari biasa itu para timnya yang turun ke bawah untuk membagikan susu dan makanan seperti itu ya Mr. Puisi ya. Waduh, jadi tetap kita salut juga sih, karena mereka nggak cuma hanya sekedar berkampanye tapi juga peduli dengan masyarakat secara tidak langsung ya Mr. Puisi ya. Tapi memang sih tidak hanya bisa digerakkan oleh mesin politik yang mendukung ya. Tentunya seperti contoh ya, Mas Gibran ini belum diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Betul. Baru mungkin 65%. Nah, kalau dia tidak turun hari ini bisa-bisa tidak diketahui 100% oleh masyarakat. Bagaimana mereka untuk memilih Mas Gibran. Betul. Nah, kalau untuk Pak Ganjar mungkin sudah 90% sudah mengetahui. Tapi Pak Prabowo 100% orang Indonesia mungkin sudah mengetahui. Tapi Anies mungkin bisa 85%. Nah, kalau Mas Gibran ini
masih sedikit sekali yang mengetahui ya. Mungkin baru 65%. Nah, Pak Mahfud juga sendiri masih belum banyak yang mengetahui. Contohnya waktu mereka kampanye di Madura, justru Pak Mahfud itu peminatnya kurang. Betul. Nah, padahal dia kan orang Madura. Betul. Nah, makanya strategi yang dilakukan Pak Ganjar itu luar biasa. Mungkin Barat dan Timur mulai menyerbu sampai ke tengah. Betul. Gitu. Waduh, luar biasa. Ya, teman-teman, tadi tuh bincang-bincang kita bersama Mr. Puisi tentang strategi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan tetap kita nantikan nanti untuk pembahasan selanjutnya apakah ada perkembangan baru dari setiap hari, karena kita udah makin mendekati kampanye nih teman-teman. Jadi buat teman-teman, bukan makin mendekati, sekarang sudah kampanye besar-besaran. Betul ya, karena sudah makin mendekati untuk pemilunya Mr. Puisi ya. Nah, karena Februari tanggal 14 Februari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang untuk selalu kepingin tahu berita-berita terbaru mengenai politik, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Mr. Puisi. Ya, terima kasih teman-teman buat waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di channel berikutnya, dan jangan lupa untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Sampai jumpa, bye-bye.